Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris saat mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ya, ia gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring lantaran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam. Mudah-mudahan bisa ya. Tangis Nadia, Putrinda Paramita pecah usai mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ia tersingkir lantaran gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring di sekolahnya. Siswi SD Negeri Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi ini gagal menuntaskan soal ujian akibat aliran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam saat kompetisi sedang berlangsung. Saat itu, sesi terakhir sebentar lagi akan selesai dan peserta masih mengerjakan soal ujian. Namun di balik tangisnya itu, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani oleh Nadia. Ia bersama peserta lainnya telah menjalani persiapan selama hampir 6 bulan demi menghadapi ajang perlombaan akademik tersebut. Masih biasa-biasa aja. Saya kira kan awalnya bakal paling bentar, tapi ternyata pas udah dengar tinggal 15 menitan lagi tuh saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan. Jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Jam 2 kurang, itu tiba-tiba mati lampu. Tapi sebelumnya itu kan live streaming, nge-freeze dulu. Kemudian ada salah satu siswa yang logout tiba-tiba logout sendiri. Kemudian masuk lagi menggunakan username, meminta token ke Proco. Berjalan beberapa menit langsung mati lampu semua. Kami tunggu sampai sesi akhir, sampai habis jadwal. Kami tunggu tapi tidak ada nyala kembali. Akibat kejadian ini, 3 siswa SD Negeri Gandasoli yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional harus tersingkir. Pihak sekolah berharap insiden ini dapat menjadi evaluasi bagi panitia penyelenggara maupun instansi terkait. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Muara Enim Edison tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang di Muara Enim tiba di gedung KPK. Ya, Edison tiba di KPK ini bersama dengan tersangka lainnya untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang. Bupati Muara Enim Edison bersama tersangka lain, Kori Erin Hardi yang merupakan marketing PT Millennium Solusi Abadi, tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 10:30 malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Keduanya merupakan bagian dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah Edison dan kawan-kawan terjadi dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin lalu. Hingga saat ini pihak KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan para tersangka. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Raffi Ahmad ini membantah tudingan terlibat kasus dugaan impor bea cukai PT Blu-ray Cargo. Ya, Raffi menegaskan tidak pernah menitip barang ataupun dan hanya meminta foto bersama oleh pegawai Blu-ray saat di Amerika Serikat. Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan suap impor barang. Usai namanya terseret dalam sidang yang melibatkan pejabat bea cukai dan petinggi perusahaan Cargo Blu-ray. Raffi menyebut awal mula namanya terseret saat Oktober 2025 ia bersama sejumlah artis tengah berada di New York usai mengikuti lomba lari maraton. Saat itu Raffi menyempatkan diri mengunjungi sejumlah usaha milik WNI. Saat itulah ia didatangi oleh pegawai Blu-ray dan meminta Raffi foto bersama di depan toko Blu-ray. Nah ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu udah rame-rame gitu kan? Ya, lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu.
Menurut Raffi, usai toko pihak Blu-ray Cargo menawarkan ponsel mewah terbaru gratis yang belum ada di Indonesia namun ditolaknya. Kuasa hukum Raffi Ahmad juga memastikan tidak ada bukti yang menunjukkan Raffi pernah memesan maupun menerima barang dari Blu-ray. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Sementara itu, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Cargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara bea cukai tersebut. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh. Nama Raffi Ahmad mencuat usai disebut dalam sidang kasus importasi barang di Ditjen Bea Cukai yang melibatkan Blu-ray Cargo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung telah menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tapi giliran nasib ribuan motor listrik ini yang diduga dibeli dari uang program makan bergizi gratis jadi sorotan masyarakat. Ribuan unit motor listrik trail terbungkus rapi berjejer memenuhi halaman gudang di kawasan Bogorindo Cemerlang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik baru ini sudah terparkir sejak lama tanpa tujuan yang jelas. Motor-motor diduga dipesan oleh Dadan Hindayana ketika ia masih menjadi nahkoda di Badan Gizi Nasional. Jangankan dikendarai, motor-motor listrik ini bahkan seolah belum pernah disentuh. Sebelumnya ribuan motor listrik hendak disebar ke SPPG di seluruh Indonesia. Pesanan disebut mencapai puluhan ribu unit dan sudah dipesan sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait nasib dari motor listrik BGN. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya, dan 1 Wakil Kepala BGN lainnya, Ludwig Pusung, sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal Mitra BGN yang meloloskan yayasan-yayasan mereka meskipun tidak layak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Somantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ya, Asep ini merupakan pihak swasta, pemirsa, yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana,
mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan mantan Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.